Halo, ya, kita ketemu dalam video lainnya ya. Sekarang saya akan membahas tentang suatu tema berjudul Kenapa Anda harus belajar bermain bridge? Loh, kenapa? Bukan paksaan loh ya. Ini maksudnya adalah apa-apa yang akan Anda dapatkan dengan belajar bermain bridge. Ini beberapa alasan bagus ya. Pertama, bridge itulah ada permainan hebat. Maksudnya banyak momen-momen indah yang akan Anda temui dalam bermain bridge. Bisa jadi Anda menemukan cara bermain yang apik, yang cantik, sehingga memuaskan dahaga Anda. Bisa jadi Anda menemukan urutan bidding yang benar, sehingga kontrak terbaik Anda temukan. Bisa jadi Anda menemukan jalur defense yang indah, yang tepat, sehingga kontrak lawan bisa digugurkan. Bisa jadi Anda bisa melakukan NP terhadap lawan. Ya, banyak momen-momen indah yang bisa Anda temukan dalam bermain bridge. Bermain bridge, ya, mendapatkan momen-momen yang indah. Lainnya adalah bridge adalah permainan kartu terpopuler di dunia. Di Indonesia belum kali ya. Karena dia terpopuler, Anda bisa bermain di mana aja. Oke, kemana pun Anda pergi, Anda bisa bermain bridge. Bridge juga dijadikan sebagai sarana permainan yang kompetitif. Anda bisa berlomba dalam satu turnamen, pertandingan, kejuaraan atau apa gitu. Kompetisi yang bagus. Oke, ada juga menjadikan sebagai sarana sosial untuk berkumpul, berteman, bercanda gurau, sehingga kehidupan sosial Anda akan menjadi lebih baik. Bridge juga memberikan latihan terhadap otak Anda. Dilatih berpikir, dilatih membayangkan sesuatu. Itulah bridge ya. Bridge juga meningkatkan kemampuan Anda dalam memecahkan masalah. Jika Anda ketemu satu persoalan, apa yang harus Anda lakukan? Bagaimana urutan bermain? Bagaimana urutan defense? Bagaimana skenario bidding yang Anda buat sehingga dicapai kontrak terbaik? Kemudian juga meningkatkan kemampuan Anda dalam pemecahan masalah. Dalam menentukan satu kontrak, barangkali Anda harus membutuhkan informasi tertentu dari partner dan Anda cari itu informasi itu. Atau informasi itu nggak dapat, tapi Anda sudah harus memutuskan. Dan tentunya keputusan harus tepat. Dengan alasan-alasan logik yang bisa dipertanggungjawabkan. Bridge akan meningkatkan komunikasi antar pasangan. Kalau Anda ingin berprestasi, Anda harus sering membuat komunikasi dengan partner, membuat perjanjian-perjanjian yang legal, membuat konvensi-konvensi yang harus hafal berdua, sehingga komunikasi Anda akan jalan dalam penawaran, dalam defense. Dan yang tak kalah pentingnya adalah bridge dimainkan oleh semua umur, dari anak kecil sampai orang dewasa, sampai orang tua renta, oleh semua jenis kelamin, semua ras dan kewarganegaraan. Oke.
Nah, ini mungkin menjadi alasan lain kenapa harus menjadi pemain bridge, yaitu menjadi pemain bridge profesional. Ingat loh ya, pemain profesional itu bukan hanya NBA, basket, sepak bola, golf, bridge juga ada. Penghargaannya nggak rendah loh ya, lebih dari kelas menengah kalau di Amerika. Kalau misalnya Anda di Amerika sebagai seorang engineer, gaji Anda kurang dari 100.000 per tahun. Kalau di bridge, Anda bisa mendapatkan hingga 200.000 USD loh ya, US dollar per tahunnya. Ya, kalau dikonversi ke Indonesia sekitar 200 juta per bulan. Setingkat apa itu kalau di Indonesia? Direktur ya, direktur kali ya, kelas menengah ya, perusahaan kelas menengah ya. Bahkan kalau dibandingkan bola sih memang belum ada apa-apanya, tapi penghargaannya udah cukup besar. Bukan hanya itu loh ya, Anda hidup mewah, dari hotel berbintang ke hotel berbintang yang lain. Kemudian Anda belang buana ke mancanegara. Hari ini mungkin ada pertandingan di Amerika. Bulan depan, minggu depan, mungkin di Gold Coast. Berikutnya mungkin di Jepang, China, Europe. Wow, jalan sepanjang tahun. Ya, syaratnya hanya satu yang utama. Anda berprestasi di event-event kelas dunia. Caranya mulai dari lokal, nasional, ditambah sedikit bahasa Inggris agar Anda bisa berkomunikasi sama pemain lain, sama bos yang mengontrak Anda. Jadi gambar ini adalah gambar Cedric Lorenzini, pemain bridge profesional dari Prancis. Dia adalah pemegang gelar doktor di bidang kimia polimer. Mengetahui gemerlapnya dunia bridge profesional, dia akan memilih berkiprah di dunia bridge profesional. Dan tahun 2015 lalu menjadi Player of the Year dari ACBL. Anda kenal nama-nama gambar-gambar ini? Yang paling kiri adalah Max Roth ya. Berpasangan dengan Rodwell, dia adalah salah satu pasangan terkuat di Amerika, bahkan di dunia juga ya, yang disegani di dunia. Kemudian ada Agustin Madala, pemain kelahiran Argentina, sekarang tinggal di Italia. Umur 19 tahun udah ikut Bermuda Ball. Berikutnya adalah si bocah ajaib, Helgimo. Yang terkenal dengan ketajaman declare play-nya. Helgimo dari Norway ya. Kemudian ada si flamboyan Zia Mahmud, Pakistan. Yang kiri bawah adalah Garozo, anggota Blue Team, tim yang sangat ditakuti di bridge dunia di era 60-70-an ya. Ada juga Bob Hammond, seorang pemain bridge terkenal dari Amerika. Nih, yang anak muda ini namanya adalah
Boy Brogland, pemain dari Switzerland, menangkan beberapa kejuaraan di 2014 dan 2015. Orang yang menjadi personality of the year 2015 karena keberaniannya dalam mengungkap kecurangan dalam yang dilakukan oleh para pebridge profesional untuk meraih prestasi. Ya, jadi karena ada iming-iming yang besar di dunia bridge profesional, sehingga para pemain melakukan kecurangan untuk meraih prestasi. Oke, jadi kemudian dia menyebabkan beberapa pemain top sudah tidak bermain bridge lagi. Karena kena skor, karena apa yang dia sangkakan terbukti. Oke, berikutnya adalah Tarek Sadek dari Egypt. Saya sengaja memberikan contoh-contoh pemain profesional dari mancanegara ya, bukan dari satu negara. Mereka hidup dari hotel berbintang ke hotel berbintang dengan bayaran yang tinggi dan melakukan kegiatan yang dia sukai. Hobinya sendiri, bridge. Itulah pemain profesional bridge. Jika Anda juga bercita-cita demikian, ya tingkatkan kemampuan Anda. Oke, sekarang kita lihat apa komentar para orang-orang terkenal tentang permainan bridge. Bill Gates, pasti Anda kenal ya. Pemilik Microsoft, perusahaan yang menjual software, operating system Windows, Microsoft Word, Excel, dan Microsoft PowerPoint. Dan masih banyak Microsoft software lainnya. Orang terkaya sedunia. Apa katanya? Bridge adalah king of all card games. Permainan kartu yang paling hebat. Biasa ya. Berikutnya, bridge membantu Anda untuk berpikir. Suatu permainan yang bisa Anda lakukan sepanjang hidup Anda. Dan Anda akan menjadi lebih baik, dan lebih baik. Tentunya ada syaratnya. Mau belajar ya enggak? Yang lainnya lagi, apa katanya? Bridge aturannya sangat sederhana. Namun untuk bisa bermain dengan baik, gak gampang. Kita berikutnya, Warren Buffett. Kenal orang ini? Dia salah satu orang terkaya di dunia juga loh. Investor kelas kakap. Namun, komentarnya tentang bridge terasa sangat hiperbolis ya. Pertama, bermain bridge secara teoritis lebih menarik daripada wanita yang telanjang. Jadi kalau misalnya dia lagi bermain ada wanita telanjang lewat, mungkin matanya tidak beralih ke sana, konsentrasinya tidak terganggu. Mungkin karena usia kali ya. Saya dan Anda mungkin masih yang terakhir ya, lebih suka yang terakhir ya. Yang kedua adalah saya tidak keberatan, kata Warren Buffett ya. Bridge adalah game yang sangat sensasional dan saya tidak keberatan jika masuk penjara. Masuk penjara nggak keberatan asal ditemani 3 orang main bridge yang bagus
kan mau bermain dengan saya selama 24 jam dalam sehari. Wow, hiperbolis sekali. Tapi ya, itulah yang terucap dari mulutnya Warren Buffett. Yang lainnya adalah Omar Sharif, bintang film asal Mesir. Bintang film yang digilai oleh Sophia Loren. Katanya. Dia juga pemain bridge. Sharif berkata, banyak permainan memberikan kesenangan. Banyak games yang memberikan kesenangan. Tetapi kalau bridge mengikat kamu, katanya. Dia melatih otak kamu. Dia mengatakan bahwa otak kamu itu bisa membeku. Bisa pikun. Tetapi bridge akan menghalangi hal itu terjadi. Bridge akan mencegah Anda pikun. Benar nggak demikian? Ya, saya pernah ketemu pemain bridge yang tua di Bandung, namanya Hom Engki. Umur udah 92. Tapi dia belum pikun. Mungkin dia nggak hafal nama kita. Namun cara berpikirnya dalam declare play, cara defense-nya masih sangat indah. Masih sangat bagus. Tambahan lagi, coba Anda lihat pemain-pemain bridge senior dunia. Umurnya di atas 75 tahun segala macam. Namun permainannya masih indah. Masih bahkan jauh lebih bagus. Jadi bridge betul-betul mencegah Anda dalam kepikunan atau memperlambat Anda pikun. At least seperti itu, ya. Kenal orang ini? Malcolm Forbes. Forbes, ya. Majalah Forbes yang terkenal itu, dia pemiliknya. Apa katanya? Bridge itu merefleksikan kecerdasan. Bridge adalah salah satu kesenangan paling bagus dalam hidup. Makanya kalau nggak kenal bridge, wah, ada sesuatu yang hilang. Banyak dong yang hilang kesenangannya. Begitu menurut Malcolm Forbes. Komentar yang lainnya, bridge nggak ada habisnya, kata Al-Loci. Saya juga baru belajar dan belum bisa semuanya. Somerset Maugham lain lagi katanya. Bridge adalah satu permainan intelektual yang menghibur, yang paling bagus yang ditemukan oleh umat manusia sampai saat ini. Nama berikut mungkin Anda sudah hafal. Martina Navratilova. Ya, kemanapun aku pergi, aku bisa membuat friend, membuat teman, mencari teman, menemukan teman di meja bridge. Seperti yang kita bicarakan tadi di awal ya. Kemudian Edgar Kaplan ngomong bahwasanya bridge itu penuh tantangan. Dan setiap papan adalah tantangan. Ketika saya bermain saat ini, saya tidak menemukan kartu yang sama selama hidup saya. Mungkin tidak akan terulang lagi. Baru terus. Kombinasinya sangat banyak sekali sehingga tidak ditemukan dalam selama hidup kita kartu yang sama. Tinggi ucapan mereka tentang bridge, hebat-hebat semua ya. Ada lagi nih pemain teater George S. Kaufman, juga pemain bridge. Saya mending jadi selatan daripada jadi presiden, katanya.
selatan itu maksudnya adalah karena posisi bridge itu direpresentasikan dengan arah mata angin utara, selatan, barat, dan timur. Nah, dia mending jadi selatan aja daripada jadi presiden. Artinya dia jadi pemain bridge aja. Oke, cukup alasan kali ya Anda untuk belajar bridge. Gak susah? Kontak saya sahrial.ali@gmail.com atau kunjungi website saya sahrialali.com atau YouTube channel saya Espamenan ya. Kami tunggu like dari Anda untuk video ini, share-nya dan komentarnya juga. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya.